Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Hasanah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Ayu Azahara dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pada video kali ini, saya membahas tentang outlook perekonomian Indonesia mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Apa saja yang menyebabkan kebijakan maupun rencana-rencana pemerintah berdampak positif maupun negatif, dan mengapa setiap kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan ada juga yang malah gagal. Dan juga saya akan membahas bagaimanakah perekonomian di masa yang akan datang. Melihat kondisi ekonomi saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 akan merosot hingga negatif 3,8%. Sejumlah lembaga keuangan juga memproyeksikan hal yang sama. Hal ini sejalan dengan pelemahan kinerja semua indikator perekonomian sepanjang April sampai Mei 2020 yang diakibatkan oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nilai ekspor tercatat turun hingga 18,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Demikian pula dengan nilai impor bahan baku turun 29,6%. Selain itu, indeks produksi manufaktur, indeks keyakinan konsumen, serta indeks penjualan real pun tercatat mengalami penurunan. Pemerintah saat ini ibarat seorang nahkoda yang sedang menjalankan sebuah kapal, di mana dalam jangka pendek ia harus menjaga kondisi kapalnya akan terhindar dari berbagai ancaman selama perjalanan. Sedangkan di dalam jangka panjang, nahkoda tersebut harus berusaha agar kapalnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakannya. Tentu saja dalam kenyataannya perjalanan kapal yang dinahkodainya tidak semulus yang direncanakan. Banyak sekali rintangan dan masalah yang selalu mengintainya dan harus siap dipecahkan begitu muncul menghadangnya. Outlook ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian, serta rencana-rencana pembangunan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun depan. Outlook ekonomi dapat berguna dilihat para investor agar para investor asing dapat mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dengan perekonomian, dan para investor akan tahu arah pemerintah membawa kebijakan ekonomi. Mengenai rencana pemerintah, kebijakan pemerintah, bahkan masalah perekonomian telah dibahas dalam forum diskusi kelas, yang mana hal tersebut mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, lalu dilanjutkan membahas mengenai redominasi uang atau penyederhanaan angka atau nominal dan stabilitas ekonomi, lalu penyebaran dinar dan dirham mata uang penyelamat dunia, kemudian membahas pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Di tengah membahas pandemi, sebelumnya dunia juga tengah dilanda masalah ekonomi dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya masih dalam perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Kemudian kembali membahas bencana dunia dan rencana ide revisi APBN. Selanjutnya membahas tentang peran zakat dalam perekonomian umat, dan diakhiri dengan materi isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Dalam semua materi tersebut menghadirkan berbagai macam kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah yang timbul. Lalu, apa sih dampak negatif dan positif dari kebijakan ini? Dan mengapa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan ada juga yang malah gagal? Pada dasarnya, bisa jadi bukan kebijakannya yang bermasalah sehingga memberikan dampak negatif dan positif. Karena jika kebijakan itu berjalan dengan benar tanpa adanya penyelewengan oknum-oknum tertentu, maka kebijakan itu akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Sebaliknya, jika pun memberikan dampak negatif, maka dampak itu tidak akan terjadi langsung tepat dengan waktu dikeluarkannya kebijakan tersebut. Artinya, ada efek lanjutan untuk masa ke depan atau kebijakan ke depannya. Kebijakan akan berdampak negatif apabila pemerintah tidak transparan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah tidak menggunakan keadaan sebaik mungkin untuk mengatasi permasalahan, dan kurangnya sikap siap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan karena mereka belum melihat dampak dari kebijakan yang sudah maupun yang akan mereka buat. Sedangkan sebuah kebijakan haruslah dikeluarkan dengan kesiapan yang sudah benar-benar matang agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak baik kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kebijakan-kebijakan tersebut diperhitungkan dengan baik sesuai dengan keadaan masyarakat, maka dampak yang ditimbulkan akan baik. Untuk itu, hendaknya pemerintah menjalankan kebijakan tersebut dengan cara transparan.
Pemerintah harus mempergunakan waktu sebaik mungkin agar kebijakan tersebut cepat terrealisasikan. Pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat bagaimana perkembangan kebijakan tersebut dengan cara menyampaikan berita atau menyampaikan sekilas informasi yang dapat masyarakat mengerti. Sebuah kebijakan jika masyarakat dan pemerintah saling membantu, saling bekerja sama dalam menjalankan kebijakan tersebut, tentu saja akan mendapatkan hasil yang baik. Proyeksi ekonomi dari lembaga internasional, ekonom, bahkan lembaga negara sekalipun menjadi berita yang banyak dibicarakan. Jika dilihat saat ini, sangat sulit memprediksi bagaimana pertumbuhan ekonomi untuk kedepannya dengan masih maraknya wabah virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 0,5%, sementara itu negara Asia lainnya seperti India diperkirakan masih tumbuh 1,9%. Mendapatkan kenaikan 2% saja sudah suatu hal yang sangat baik. Seperti yang dikatakan Faisal Basri, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi cuma 0,5% pada tahun ini. Bahkan skenario terburuknya adalah minus 0,25%. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 2,3%. Angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. Beliau mengkhawatirkan efek sampingnya yang memperkirakan ada kenaikan jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun ini, yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta orang untuk skenario berat dan 3,78 juta orang pada skenario sangat berat. Dan ramalan atau prediksi yang paling dinanti di tengah tekanan pandemi virus corona adalah proyeksi ekonomi global dari IMF. IMF memprediksikan penyebaran virus corona akan menjadi peristiwa resesi terparah sejak The Great Depression era 1930-an. Hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh. Maskapai hingga industri manufaktur mengurangi operasional, bahkan sebagian besar berhenti beroperasi. Jelas ini bukanlah kabar baik. IMF juga memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus corona bertahan lama atau kembali mencuat. IMF memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3% tahun ini. Prediksi tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi ekspansi sebesar 3% yang disampaikan pada Januari 2020. IMF memberikan perkiraan rebound kepada Indonesia yang tinggi jika pandemik ini berlalu tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat hingga 8,2% pada 2021 dengan defisit transaksi berjalan hingga 2,7%. Perkiraan rebound dari hingga 8,25% ini jauh dari perkiraan pemerintah. Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 berada pada kisaran 4,5 sampai 5,5% dan inflasi 2 sampai 4%. Beliau memastikan angka-angka proyeksi tersebut akan masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjalankan segala kebijakan dan rencana-rencana pemerintah, perlu adanya dukungan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun secara perorangan. Penanggulangan permasalahan perekonomian di Indonesia tidaklah hanya dapat diselesaikan oleh beberapa bidang tertentu saja, karena hal itu bukanlah hal yang mudah. Dan di video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan di tengah maraknya virus corona. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, dan jangan lupa juga gunakan masker ketika bepergian. Jalani aturan pemerintah untuk tetap mematuhi aturan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dalam pembelajarannya. Terima kasih untuk Ibu Ayu Azhara. Salah hilaf dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.